Ayo penonton jangan kecewa penonton. Saya juga deg-degan ini. Saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris soalnya. Tuh. Nah, Profnya sudah gabung. Oke, kita undang Profnya. Ya, selamat malam Prof. Oke, Profnya sudah gabung teman-teman. Selamat malam. Ya, selamat malam Prof. Akhirnya bisa Selamat gabung malam. juga. Siap. Oke, kelihatan ya teman-teman semuanya. Iya. Ya, kelihatan. Ya ini tadi ada pertanyaan Prof. Tentang Oke. Iya. tanggapan para netizen itu di Twitter yang istilahnya menyudutkan profesor sendiri gitu. Itu menurut profesor itu bagaimana Prof? Atau profesor sendiri menanggapi tanggapan-tanggapan yang muncul dari masyarakat itu seperti apa Prof? Mungkin bisa disampaikan. Tadi soalnya ada yang bertanya, teman dari UNES, dari Semarang, Iya. ada yang tanya seperti itu. Profesornya bisa menyampaikan. Ya, cukup menggembirakan ya, sebab ada lebih dari 1 juta orang katanya dari Tempo yang ikut dan ada minat mengenai kembali dari Chris di Ponorogo ya. Jadi Ya. ini satu tanda walaupun kurang tepat dengan informasi bahwa ada orang yang punya sejarah ya di dalam hal dari debate di netizens ya, di online debate. Saya kira itu sesuatu yang boleh dikatakan agak sepele ya, sebab pada akhir dari saya punya interview dengan Tempo, mereka tanya mengenai ya selera di Ponorogo dan lain-lain, dan saya bilang sedikit mengenai isu dari anggur dan isu dari minuman keras, dan itu tidak termasuk sesuatu yang pokok ya, itu termasuk sesuatu yang sangat incidental ya, tidak pokok sama sekali. Dan sebenarnya mereka sedikit mencatut sebab pada akhirnya saya bilang bahwa ya di Ponorogo bukan seorang social drinker ya, dia hanya dengan sangat langka ambil anggur, dan itu anggur yang khas yang diberi oleh Belanda, dan lain dengan Raden Mas Said, Mangkunegoro pertama yang sebenarnya sangat gemar Jenever ya, sangat gemar Jenever, sehingga waktu di Salatiga waktu ada perundingan ada isu dari dengan Nicholas Harting, ada isu mengenai apakah pantas seorang pangeran Jawa minum satu minuman yang rakyat kebanyakan ya. Tapi itu sesuatu yang paling akhir, dan mereka membuat seperti clickbait ya untuk artikel. Jadi itu dipicu oleh salah satu dorongan murni komersial ya, bukan sesuatu yang murni ilmiah. Dan menurut saya itu sedikit membleng, tidak wajar sebagai salah satu wartawan, ada satu jurnal yang betul-betul berbobot. Sebenarnya kalau kita lihat konteks, itu konteks radikal berbeda dengan sekarang ya, sebab itu 200 tahun yang lalu. Dan jiwa zamannya beda gitu ya Prof? Well, itu dalam situasi yang di mana sistem kolonial sedang berjalan, ada residen dan ada jamuan yang dibuat untuk tamu-tamu ageng yang datang dari keraton atau lain-lain. Dan waktu itu disuguhkan
minuman keras ya, dan itu lumrah ya, itu bukan sesuatu yang aneh atau sesuatu yang Satu yang sumbang. yang terlalu aneh, dan kita tahu itu dari tarian di keraton ya, sebab tarian di keraton Mangkunegaran dan Makualaman ada tarian gelas ya, dan tarian gelas itu mengenai minuman ya, yang seperti ada upacara dengan minum berbarangan, dan itu mencerminkan salah satu masyarakat di mana minum alkohol bukan sesuatu yang langka, agak biasa. Bagi seorang di Ponorogo, dia bukan orang yang gemar minum ya, tapi kadang-kadang dia ambil, dan dia sebenarnya punya selera yang agak khas. Ya, itu teman-teman, tadi penjelasannya ya, jangan mungkin kita dalam memperoleh informasi itu kita saring dulu, jangan kita ikut-ikut menyudutkan. Jadi kita harus mengklarifikasi terlebih dahulu ya, istilahnya. Iya, saya kira itu dari satu sudut menggembirakan, sebab ada orang yang punya minat ya, dan mau bicarakan di atas online diskusi mengenai isu sejarah, tapi sebenarnya itu agak membleng bagi saya, sebab itu sesuatu yang tidak pokok dari apa yang saya beritahu, itu sesuatu yang sangat insidental dan sangat tidak relevan ya, dan mereka menggembor-gemborkan secara besar-besaran, dan itu sedikit aneh bagi saya, sebab itu bukan sesuatu yang pokok atau sesuatu yang sangat penting. Itu sesuatu yang insidental, dan sebenarnya pun insidental dan pun tidak relevan. Mereka dari pihak Tempo, mereka ketelodoran ya, sebab mereka memberi informasi yang tidak benar. Ya, mungkin ini Prof bisa dijelaskan tentang apa ya, tentang pemilihan judul di buku Urip iku Urup, hidup itu nyala. Itu dari profesor sendiri yang mempunyai ide untuk menyetuskan judul itu, atau dari ada usulan dari beberapa orang di sekitar profesor sendiri? Mungkin bisa dijelaskan. Soalnya kan keren ya, penulisnya dari penulisnya sendiri orang luar Jawa tapi pakai bahasa Jawa. Nah, lebih Jawa ini dari orang Jawa, Bro, kalau istilahnya kalau di desa itu. Iya. Silakan, Bro. Itu sesuatu yang muncul sebab saya sedang belajar mengenai tarekat ya, dan itu muncul di dalam salah satu diskusi, dan saya pikir itu agak tepat ya, sebab itu mengenai hidup adalah api ya, api adalah hidup, dan saya sedang merenungkan itu. Jadi waktu kita mau pilih salah satu judul, itu yang saya pilih waktu itu, dan itu sama dengan apa yang dikatakan oleh Pascal ya, seorang filsuf dan orang ilmu pasti Prancis ya, mengenai apa yang dia pernah mengalami, dan itu saya menyebutkan di paling awal dari buku kutipan dari Pascal. Jadi saya merasa bahwa itu sesuatu yang agak tepat, sesuatu yang memberitahu bahwa hidup adalah penuh lika-liku, penuh sesuatu yang mengejutkan ya, sesuatu yang tidak bisa diduga, dan sebenarnya api dari hidup kita harus mempertahankan ya, jangan murung. Jangan merasa ya kita tidak punya daya. Itu sesuatu yang mencerminkan satu hidup yang penuh sesuatu yang tidak bisa diduga ya, muncul beberapa hal seperti sekarang. Kita tidak bisa menduga bahwa separuh dari manusia sedang tinggal di rumah. Tidak mungkin. Seumpamanya saya tulis satu novel dan semua bandara di dunia tutup, orang akan bilang itu ya hayalan saja, sesuatu yang tidak mungkin terjadi.
Tapi ternyata terjadi, ya. Jadi expect the unexpected. Ini Prof ada yang bertanya, Prof. Yep. Itu Prof, may ask you about your experience with Burma. You edited book in Burma Demokrasi. Ya, saya masih kecil sekali waktu saya tinggal di Myanmar sampai tahun 7 tahun. Dan waktu saya di Oxford, saya agak dekat dengan keluarga dari Aung San Suu Kyi sebab suami dari Aung San Suu Kyi, Michael Aris, adalah teman baik saya. Jadi waktu Suu sedang di dalam tahanan rumah di Yangon, saya banyak menolong Michael sebelum dia meninggal pada bulan Maret 99. Saya menolong dia dengan memancarkan informasi mengenai kegiatan untuk demokrasi Myanmar di ranah umum di Inggris dan di ranah umum internasional. Jadi saya punya pengalaman sedikit mengenai dasawarsa itu 90-an. Terus terkait itu Prof, cover itu kira-kira waktu profesor itu umur berapa ya Prof? Dan waktu itu diambil 1993 waktu saya ada di Wellington di New Zealand di Selandia Baru, dan saya ke sana untuk menggalang dana untuk Kamboja. Dan ada wartawan dari New Zealand Herald yang minta bahwa saya di satu tangan ada problem, itu adalah ranjau, dan di tangan lain ada solusi, ada kaki palsu. Sanekin ya. Ini Prof ada yang bertanya lagi Prof. Prof Peter, saya ingin mengetahui lebih dalam mengenai Letnan Hendrik Marcus de Kock. Monggo Prof dijawab. Oke. Letnan Jenderal Hendrik Marcus de Kock adalah panglima besar waktu perang Jawa ya. Jadi dia seorang militer profesional Belanda yang pernah berdinas di bawah Daendels ya, sebagai Brigadier General. Dan waktu Jawa ditaklukkan oleh Inggris, dia menjadi tahanan perang. Dia dibawa ke Inggris, ke Reading, sebagai tahanan perang, dan waktu Belanda dibebaskan, dia juga bebas. Dan dia kembali ke Jawa tahun 1816. Dan dia muncul sebagai panglima yang paling diandalkan oleh Belanda ya, waktu perang Jawa. Dan sesudah perang Jawa, dia dipanggil kembali ke tanah air untuk menjadi panglima di Zeeland, di selatan dari Nederland, untuk menjadi panglima dari pasukan Belanda yang mencegat bahwa Prancis masuk, sebab Prancis sedang mendukung Belgia di dalam pemberontakan Belgia terhadap Belanda. Nah, itu teman-teman jawabannya jelas kan? Langsung dari penulisnya. Ya. Nah, beliau ini Profesor Peter ini ahli Jawa, ahli studi Jawa. Kenapa Prof? Ini Prof, rasa penasaran saya itu di sini Prof. Kenapa kok Profesor itu memilih Jawa sebagai tempat yang diteliti, ataukah eksotisnya, ataukah ada apanya? Ada mistisnya mungkin, dan kenapa kok memilih satu toko yang bernama Diponegoro kemudian? Monggo Prof. Ya, sebenarnya mungkin ada 2 atau 3 atau 4 dorongan ya. Satu dorongan adalah bahwa saya lahir dan dibesarkan di Myanmar, jadi bukan di Inggris. Jadi ada latar belakang, boleh dikatakan konteks Asia sebagai anak kecil sampai 7 tahun.
Lantas waktu saya selesai studi S1 di Oxford, saya bukan ranking 1 dan bukan ranking 2. Saya harus ada ujian lisan untuk klarifikasi apakah ranking 1 atau ranking 2. Dan waktu saya siapkan untuk ujian lisan, saya sedang belajar sedikit dengan profesor yang cukup eksentrik saya yang ajak saya untuk minum bir di pelataran di college dia. Dan waktu kita sedang berbincang dan sedang bicara bersama, tiba-tiba muncul salah satu rekan teman dari profesor saya yang datang bergabung dengan kami. Dan sebenarnya dia adalah ketua dari badan penguji. Dan dia bilang kepada saya, Bung, sumpamanya besok waktu ada ujian, kamu bisa meyakinkan kami bahwa pengetahuan dan kapasitas untuk bisa argumentasi bagus, kamu bisa ada ranking 1, dan dengan ranking 1 hampir otomatis kamu bisa menerima salah satu beasiswa untuk menjadi peneliti dari pemerintah, dari SSRC, Social Science Research Council. Sumpamanya Bung, go besok dan bisa menjadi ranking 1, bisa menerima beasiswa, bisa menjadi peneliti, akan meneliti apa? Dan saya bilang, wah, saya sangat penasaran dan sangat kagum dengan profesor saya sebagai profesor dari sejarah Prancis. Saya akan ambil Revolusi Prancis sebagai salah satu judul, dan mungkin dampak dari Revolusi Prancis di daerah, bukan di Paris, tapi di daerah. Dan dia bilang kepada saya belum tahu mengapa dia bilang ini, jangan Bung, sebab ini sesuatu yang agak padat, banyak orang berbondong-bondong membuat studi daerah mengenai Revolusi Prancis. Tapi kalau Anda tertarik dengan Revolusi Prancis, ambil mungkin areal di luar Eropa dan mungkin ambil Pulau Jawa, sebab Pulau Jawa punya salah satu gubernur jenderal yang dikirim langsung oleh Napoleon, namanya Daendels. Dan Daendels menjadi ujung tombak dari salah satu revolusi kepemerintahan di dalam sistem kolonial VOC. Jadi dengan pikiran seperti itu, saya sebenarnya punya beasiswa untuk langsung studi, tapi langsung studi di Amerika. Saya punya beasiswa English Speaking Union Scholarship untuk pergi ke Cornell University di Ithaca, di upstate New York. Sekarang semua lockdown ya dengan COVID-19. Tapi waktu itu tahun 69 dan saya bisa mulai. Dan waktu saya berjumpa dengan saya punya panitia, ada Ben Anderson, ada George Cain, ada David Wyatt, ada Oliver Walters sebagai panitia saya. Saya sudah mengutarakan saya ingin membuat studi mengenai Daendels, dan mereka bilang bahwa itu bukan bidang mereka. Mereka lebih senang akar rumput daripada di atas geladak kapal atau dari veranda dari salah satu kantor dari VOC. Jadi pada awalnya mereka menyuruh saya belajar bahasa Belanda, dan dengan belajar bahasa Belanda setiap hari saya belajar satu halaman, dan pada akhirnya saya bisa belajar satu bab, ya. Dan di dalam bab satu hari muncul saya sedang belajar dan muncul gambar dari Diponegoro sedang masuk di dalam perkemahan di Matese pada waktu berundingan dengan The Kok pada tanggal 8 Maret 1830. Dan saya ada penasaran sedikit, ada kontak batin sedikit, dan saya merasa bahwa sumpamanya saya akan ambil Revolusi Prancis dan dampak dari Revolusi Prancis di Jawa. Mungkin saya akan ambil Diponegoro daripada Daendels sebagai figur transisi. Dan itu asal usul dari ketertarikan saya di dalam salah satu skripsi yang punya judul seperti latar belakang Perang Jawa. Sudah jelas? Sudah jelas?
Oh, dengar. Can you hear? Oh, saya yang Can you hear? memberi pesan kepada kita bahwa Bagaimana? kita tidak hanya mengganti atau menghargai para pahlawannya, tapi juga mempelajari para pahlawan. Okay. Terima kasih ya. Thanks a lot. Take care. Kita Thank you. ya video ini saya video mas. Malam.